Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Jazil dari TI B semester 4. Mau menyampaikan tentang pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan undang-undangan yang berlaku. Karenanya ada 3 hal yang perlu digarisbawahi, yaitu mencegah, memberantas dalam arti menindak pelaku korupsi dan peran serta masyarakat. Berbagai penelitian nasional dan internasional mengaitkan secara langsung maupun tidak langsung antara korupsi yang diwakili oleh ketepatan mutu prosedur, waktu, biaya layanan publik dengan tingkat inflasi, tingkat kemiskinan, dan bahkan dengan berbagai tolak ukur pembangunan seperti angka kematian bayi, tingkat pendapatan per kapita, dan angka melek huruf. Karena itu tidak mengherankan jika dalam pengantar hasil surveinya, Transparansi Internasional menyatakan bahwa pada negara-negara miskin dengan level korupsi yang parah, korupsi bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati. Kemajuan teknologi informasi dan perbaikan layanan publik KPK menyambut baik tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang antara lain adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Di samping untuk berbagai tujuan lain, tahun 2008 ini IPK Indonesia 2,6, sedikit meningkat dari 2,3 pada tahun sebelumnya, dengan peningkatan peringkat dari peringkat 143 di tahun 2007 menjadi peringkat 126. Bisa dikatakan IPK ini merupakan survei on survei, di mana untuk kasus Indonesia angka 2,6 merupakan agregat dari 10 survei yang dilakukan oleh berbagai organisasi internasional. Patut dicatat bahwa dari 10 survei tersebut hanya 1 survei yang secara langsung terkait dengan peningkatan korupsi, dan sisanya 90% merupakan survei yang terkait dengan layanan publik khususnya di bidang investasi. Kembali pada pemanfaatan kemajuan teknologi informasi, selain dipergunakan untuk mendorong efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, kemajuan teknologi informasi juga dapat menghemat APBN dalam kegiatan pengadaan barang jasa untuk kepentingan pemerintah. Mengapa? Karena transparansi akan mempermudah akses informasi bagi masyarakat yang kemudian mempermudah dan memancing partisipasi mereka. Dengan adanya kedua hal tersebut, maka pada gilirannya pemerintah dituntut untuk lebih akuntabel dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penggunaan teknologi informasi dalam memperkuat pembuktian kasus korupsi. Penegak hukum di Indonesia, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, sama-sama diberi kewenangan melakukan penyadapan dan tidak seperti yang dipersepsikan banyak orang. Para penegak hukum tidak bisa sekehendak hatinya menggunakan instrumen yang sensitif ini. Bagi KPK, penyadapan hanya dapat dilakukan setelah ada surat tugas yang ditandatangani pimpinan KPK yang menganut kepemimpinan kolektif di antara 5 komisionernya. Sedangkan keputusan untuk melakukan penyadapan didasarkan pada kebutuhan untuk memperkuat alat bukti dalam kegiatan penyelidikan. Penyelidikan itu sendiri dilakukan setelah kegiatan pengumpulan data dan keterangan dilakukan setelah ditemukan indikasi tindak pidana korupsi. Dengan demikian, penyadapan bukan merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk mendapatkan bukti adanya suatu tindak pidana korupsi, dan keputusan untuk melakukannya bukanlah keputusan yang mudah. Penutup dan kesimpulan. Selama ini KPK berusaha melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh undang-undang dengan semaksimal mungkin, memanfaatkan kewenangan yang ada. Karena itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik akan kami cermati sebagai salah satu aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Dalam penjelasan umum Undang-Undang tentang KPK disebutkan bahwa
Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak, maka tidak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Dari kejahatan rakyat yang diterjemahkan dalam undang-undang yang menyatakan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa, seharusnya membawa implikasi dalam pada penanganan korupsi dengan cara-cara yang luar biasa pula, sekalipun tetap dalam koridor aturan hukum yang berlaku. Mengingat itu semua, masih bisakah kita dengan percaya diri mengatakan bahwa bukan perilaku koruptif kitalah yang menyebabkan rakyat di bumi yang kaya raya ini harus berdiri berjam-jam sekedar untuk mendapatkan sembako atau uang sekedarnya? Alangkah tidak sepadan jika boleh kita membandingkan antara uang suap yang dipindah tangan itu dengan ongkos dan azab yang harus ditanggung oleh orang lain, saudara kita. Sebagai penutup undang-undang ITE, masyarakat mensyaratkan adanya peraturan pemerintah yang mengatur tata cara interaksi yang dilakukan dalam rangka menegakkan hukum. Para penegak hukum termasuk penyidik, pegawai negeri sipil tentu saja berkepentingan dengan pengaturan dalam penyusunan peraturan pemerintah ini diperlukan untuk menjamin profesionalisme, tanggung jawab dan asas keadilan dalam pelaksanaan dan pemanfaatan hasil intersepsi. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata ataupun sikap dan tingkah laku saya, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.